Untuk mengetahui situasi terkini jelang pelantikan, kita akan langsung terhubung dengan jurnalis NTV Francisca Rati yang saat ini berada di sekitar Komplek Istana Kepresidenan bersama juru kamera Indar Mawan Hadade. Ya Rati, hingga pukul 8 saat ini seperti apa situasi terkini dari seputar Istana Merdeka menjelang pelantikan Kabinet Merah Putih? Ya, Cakri dan juga pemirsa, memang bisa kami laporkan untuk situasi terkini. Tepat saya berdiri di depan Istana Merdeka ini, suasana masih berjalan normal begitu. Situasi kondisi lalu lintas juga terlihat seperti di belakang saya. Suasana memang tampak ramai lancar begitu. Untuk kondisi maupun aktivitas sepanjang dari pagi hingga pukul 8 pagi ini memang masih terlihat tampak aktivitas seperti biasa berjalan dengan normal, di mana kendaraan-kendaraan bisa melintas dengan leluasa di sepanjang jalan Istana Merdeka ini. Dan untuk memang persiapan menjelang pelantikan, tentunya Istana sendiri sudah melakukan persiapan pastinya. Dan untuk kedatangan para menteri maupun wakil menteri dan juga kepala badan, tentunya akan melewati, biasanya mereka akan datang melewati pintu di belakang, yakni melalui pintu Sekretariat Negara. Dan untuk pintu utama yang ada di belakang saya ini, pintu utama menuju Istana Merdeka ini memang adalah pintu khusus bagi untuk melintasnya presiden dan juga tamu-tamu kenegaraan seperti itu. Dan untuk para menteri, mereka akan masuk melalui dari pintu Sekretariat Negara. Dan memang dijadwalkan pada pagi ini mereka akan dilakukan pelantikan begitu untuk kabinet yang baru. Para menteri akan dijadwalkan pelantikannya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini. Dan tentunya kita sudah melihat bersama-sama pengumumannya tadi malam, di mana presiden dan juga wakil presiden yang sudah resmi dilantik pada 20 Oktober kemarin, yakni Prabowo Gibran, juga sudah mengumumkan kabinetnya yang baru, yakni Kabinet Merah Putih, sekaligus juga sudah mengumumkan nama-nama yang akan didapuk menjadi menteri dan juga wakil menteri serta kepala badan yang akan membantu pemerintahan di Kabinet Merah Putih yang akan membantu program-program Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang. Dan ini seperti yang bisa kita dengarkan bersama ya, tadi malam juga sudah disampaikan terdapat total ada 48 menteri dengan 5 kepala badan dan ada 56 wakil menteri yang rencananya akan dilantik pada hari ini, di mana kementerian ini di Kabinet Merah Putih dipecah menjadi 7 kementerian koordinator dengan 41 kementerian dan juga ada 5 lembaga badan yang setingkat menteri. Dan tentunya ini jumlah yang cukup gemuk begitu ya untuk Kabinet Merah Putih sendiri ini, berbeda dengan Kabinet Indonesia Maju yang di era pemerintahan Jokowi sebelumnya hanya memiliki 34 kementerian. Dan kita juga melihat dengan Kabinet Merah Putih yang baru ini, meskipun kabinet baru namun masih terasa rasa Jokowi begitu, kabinet baru rasa Jokowi, karena memang masih kita melihat wajah-wajah lama begitu yang masih menghiasi di Kabinet Merah Putih, kabinet yang baru ini yang akan dilantik, yang sebelumnya juga sudah menghiasi Kabinet Indonesia Maju. Tentunya nama-nama yang menjadi sorotan adalah tentunya Sri Mulyani, tapi untuk nama Sri Mulyani sendiri ini mendapat tren yang positif dengan kembalinya Sri Mulyani untuk diusung di Kabinet Merah Putih ini. Dan yang lain ada juga Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri BUMN.
dan juga ada Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, dan juga ada Budi Aris Setiadi yang masih merupakan wajah-wajah lama yang akan kembali mengisi di Kabinet Merah Putih ini. Dan tentunya untuk pelantikan sendiri memang dijadwalkan untuk pelantikan menteri akan diagendakan hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk wakil menteri sendiri akan dilantik pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya akan dilakukan pelantikan pada tanggal 22 Oktober, yakni untuk kepala badan yang akan dilantik besok di tanggal 22 Oktober. Dan selanjutnya di tanggal 23 Oktober akan digelar sidang pertama kabinet. Dan ini merupakan sidang kabinet perdana yang akan langsung dipimpin di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Dan agenda selanjutnya yang kami mendapatkan informasi bahwa para menteri dan juga wakil menteri ini nantinya setelah mereka dilantik, mereka akan kembali mendapatkan pembekalan. Dan ini cukup menarik karena mereka pembekalannya akan dilakukan di Magelang untuk mengikuti semacam akmil begitu ya, Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 23 hingga 27 Oktober mendatang. Ini tampaknya memang sesuatu yang berbeda dibanding dengan kabinet-kabinet sebelumnya, karena belum pernah ada pembekalan semacam ini di Akmil untuk para menteri dan juga wakil menteri. Dan tentunya diharapkan dengan adanya banyaknya pembekalan-pembekalan ini bisa semakin mempersatukan sinergitas dan tentunya kebersamaan, dan pastinya satu komunikasi begitu ya, agar bisa saling terhubung bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan itu bisa satu komando untuk mempercepat program-program unggulan yang akan diusung oleh Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang. Dan bisa kami laporkan juga sebenarnya para menteri dan juga wakil menteri ini sebenarnya sudah mendapatkan pembekalan awalnya sebelum mereka dilantik atau secara resmi diumumkan akan menjabat sebagai menteri dan juga wakil menteri, yakni mereka sudah dilakukan pembekalan di Hambalang begitu dengan tajuk Hambalang Retreat pada tanggal 16 hingga 17 Oktober kemarin. Dan juga mereka sudah diberikan berbagai motivasi dan juga semacam ilmu dari geopolitik hingga anti korupsi, dan mereka juga sudah melakukan pembekalan selama 2 hari hingga akhirnya secara resmi diumumkan siapa-siapa saja yang akhirnya bisa menjabat begitu ya di kementerian dan juga menjabat sebagai wakil menteri dan kepala badan atau lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran dengan kabinet merah putihnya. Dan tentunya sebenarnya nama-nama yang sudah diumumkan begitu sebenarnya cukup konsisten dengan nama-nama yang dipanggil atau diundang pada undangan di Kertanegara atau kediaman Kertanegara, juga baik di Hambalang kemarin nama-nama dan baik dari menteri, dari wakil menteri dan juga yang menjadi calon kepala badan sebenarnya sudah cukup konsisten bahwa memang betul mereka yang akhirnya resmi nantinya akan dilantik menjabat. Namun memang ada juga nama-nama baru begitu ya yang tidak atau cukup tidak disangka-sangka. Dan yang cukup menarik perhatian di sini adalah adanya Teddy Indrawijaya yang tentunya kita kenal selama ini adalah merupakan asisten pribadi dari Prabowo Subianto, dan kali ini bergabung di Kabinet Merah Putih dan akan didapuk sebagai sekretaris kabinet. Dan selain itu nama yang cukup mengejutkan juga yang hadir di Kertanegara kemarin adalah Veronica Tan ya. Ini juga cukup tidak disangka-sangka begitu, dan nantinya Veronica Tan akan dilantik selaku Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Selain itu juga ada nama lain yang cukup mengejutkan juga ini ya, ini ada Otto Hasibuan
karena ini selama ini dikenal sebagai pengacara senior dan juga yang saat ini sedang cukup viral begitu dalam menangani kasus peninjauan kembali untuk kasus Vina dan juga kasus Jessica untuk kopi cyanida begitu. Dan ternyata Otto Hasibuan didapuk selaku Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan ini dia kira-kira seperti apa kinerja dari Kabinet Merah Putih ini dan bagaimana nantinya strategi-strategi dari kabinet yang cukup gemuk ini bisa mempercepat hasil-hasil atau usulan-usulan tentunya ya program-program unggulan dari Prabowo Gibran yang menjadi visi dan misi dari 5 tahun ke depan ini yang kita tunggu bersama. Sementara demikian, Cakri. Baik, Francisca Rati, kalau tadi yang Anda jabarkan adalah sedikit gambaran atau latar belakang dari menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Ada yang memang konsisten, yang memang berangkat dari menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju dulu saat bersama Jokowi, dan juga ada nama-nama yang juga mengejutkan publik begitu ya. Tapi Rati, kalau secara teknis dan mengingat ini jumlah menterinya juga sangat banyak, Menteri akan dilantik pada pukul 10 nanti, sementara Wakil Menteri pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda mendapatkan informasi terkait mungkin pengalihan lalu lintas di sekitar area Medan Merdeka begitu, karena mengingat ada 2 tahapan proses pelantikan yang akan dilakukan hari ini? Ya, tentunya untuk pengalihan lalu lintas atau jalur pastinya ini bersifat situasional, mengingat cukup banyaknya nanti menteri-menteri dan juga wakil menteri dan juga kepala badan yang akan diundang untuk melakukan pelantikan, yang digelarnya pelantikan pada hari ini. Dan memang untuk penutupan jalur hingga saat ini kami melihat situasi masih aman, terkendali, dan memang tidak ada pengamanan khusus seperti itu tampaknya untuk di sekitar seputaran istana. Tidak ada barikade khusus untuk menutup jalur-jalur protokol hingga pukul 8:13 saat ini. Namun jika nanti pada saat menteri-menteri sudah mulai berdatangan dan juga tentunya para wakil menteri dan kepala badan, tentunya ini akan bersifat situasional. Nantinya akan diamankan di jalur-jalur, di pintu masuk, terutama yang menjadi pintu masuk para menteri dan wakil menteri ini yang nantinya akan dibuka tutup seperti itu. Kira-kira jika memang akan menimbulkan kemacetan, tentunya akan dilakukan pengalihan jalur sementara dari kawasan Sekretariat Negara dan tentunya untuk hingga ke Istana Merdeka ini. Namun untuk hingga saat ini kami melihat situasi memang masih cukup terkendali, masih normal begitu ya, kendaraan juga tidak ada kemacetan yang berarti, dan kami melihat hingga pagi ini belum ada aparat ataupun baik petugas keamanan yang menutup jalur-jalur protokol ini. Demikian, Cakri. Baik, Francisca Rati, terima kasih untuk laporan Anda untuk saat ini. Kami akan kembali mengupdate informasi terkini terkait pelantikan dari Menteri Kabinet Merah Putih dari Komplek Istana Negara. Terima kasih untuk laporan Anda.